Rio. Hadir. Mana? Maaf Bu, bentar Bu. Hadir Bu, Yusuf Malik. Tolong didengarkan dengan baik-baik ya. Saya absen berdasarkan anjungan yang ada di saya. Ya, yang saya panggil adalah Muhammad Satrio Dwi Raharjo. Oh. Tidak hadir. Muhammad M. Fatan Ramayani. Ada Fatan? Ya, silahkan on-kan kameranya, Fatan. Udah, Bu. Lihat ya. Kemudian Ahmad Setiadi. Oke. Restri Rahmaningtyas Setiabudi. Hadir, Bu. Oke. Joshua Stevi Timothy. Ada Joshua? Hadir, Bu. Yusuf Malik Raharjo. Hadir Bu. Mana kamera kamu? Ini Bu. Oke. Elizer Nikel Budianto. Oke. Muhammad Fikri Sodikin. Hadir, Bu. Pakai kaos lagi nih Fikri ini. Fikri ganti pakai kemeja ya. Fateh Sidik. Mana Fateh? Muhammad Reski Fauzan. Ada Muhammad Reski Fauzan. Oke. Antonius Januario. Rumania Adelia. Hadir, Bu. Sudah open kamera? Sudah, Bu. Mana? Nggak masuk di saya. Kemudian Immanuel Rivaldi. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Sandi Reskiawan. Bu hadir. Mana? Hadir Bu. Tarisa Amalia Pratiwi. Muhammad Sandi Reskiawan. Ada? Hadir Bu. Miftahul Akmal. Hadir, Bu. Hadir. Dan Ahmad Mahfuz.
Hadir, Bu. Oke. Karisa Amalia. Iya Bu, hadir Bu. Maaf Bu, lagi di jalan Bu. Kenapa lagi di jalan? Iya, lagi mau pulang kampung ini Bu. Pulang kampung. Iya Bu. Di Maaf Bu. motor atau di mobil? Di mobil Bu, lagi di mobil. Bisa on kamera? Tapi, iya Bu. Nih Bu, nih Bu. Wait, gimana baliknya ya? Oke. Kemudian Bidara Paraswati Putri. Hadir, Bu. Safina Maulida Fitriani. Hadir, Bu. Mana sudah on kamera, Safina? Sudah, Bu. Oke, Fajar Faizin. From Ariel. Hadir, Bu. Oke, from Ariel. Amanurung. Hadir, Bu. Fauzi Nurobani. Hadir, Bu. Mangaratua Simatupang. Hadir, Bu. Oke, Asami Anggraini. Hadir, Bu. Kevin Arianto. Hadir, Bu. Ali Yahya. Hadir, Bu. Nadila Tuhairia. Nadila. Oke, tidak ada. Japarista tambah tua. Hadir, Bu. Naufal Lutfi. Hadir, Bu. Raihan R. Rahman. Oke. Pasca Fernando Manalu. Hadir, Bu. Binsar Ricardo Siagian. Ada Binsar? Tidak ada. Siti Nurlita Anggreni. Maulana Fadlan Sidik. Ada, Bu. Oke, sudah open kamera. Ya, Bu. Cut Ifatul Umnia. Hadir, Bu. Aritua Hutagalung. Hadir, Bu. Muhammad Sohibul Gaksena. Hadir, Bu. Oke, Dwi Febrian. Hadir, Bu. Faris Hadir, Bu. Ki Cornelius. Hadir, Bu. Mirna Yunika. Hadir, Bu. Ilham Jaya Pratama. Hadir, Bu. Kemudian Riza Marwesi. Ada Reza.
Tidak hadir ya. Excel Octavianus Sambo. Ada Excel? Oke. Bu, mohon izin Bu, saya mau dipanggil. Oke, saya lanjut untuk mata kuliah ya. Permisi Bu, Ya, nama saya mau dipanggil Bu. siapa? Dari Rodos Bu Ea Bu. Tadi perasaan sudah saya panggil ya, Terry ya. Wah, saya sudah close tuh. Absen berapa, Terry? Apa Bu? Nim, sorry. 2020 11345. Oke. Oke, ada lagi yang belum saya absen atau saya belum panggil? Kasih Bu. Jika tidak ada, berarti saya close. Untuk sesi ini absen. Oke. Ayo mana yang mau kamu nyerah? Bisa nggak cara ngecernya? Kalau kamu bisa nggak ngecernya, ngecer materinya? Hah? Atau mau saya yang share, kamu yang jelasin? Mana kelompok satu? Kelompok satu ada Theo, Nadia, Nadila, dan Alfredo. Nadia dan Nadila mana? Nadia dan Nadila. Alfredo. Nadila mana Nadila? Nadila, ada ya Nadila? Oke, share screen saya udah kelihatan ya. Udah Bu. Oke, hari ini ya, di pertemuan ketiga ini sebenarnya pertemuan kedua ya. Karena pertemuan 1 dan 2 sudah saya mampatkan di pertemuan sebelumnya atau di minggu sebelumnya. Jadi hari ini kita bahas tentang fisika mekanika fluida dan panas, membahas tentang gaya, apa itu gaya, apa itu usaha, apa bedanya gaya dengan usaha, kemudian ada hukum Newton di situ. Oke, pendahuluannya untuk hukum Newton adalah dinamika adalah suatu ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Nah, hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Sedangkan gaya itu sendiri adalah kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Jadi, terkait dengan hukum Newton ini, kita akan bicara tentang gaya, massa, gerak benda. Ya, untuk selanjutnya baru kita aplikasikan dalam hukum Newton. Nah, hukum Newton ini pertama kali ditemukan oleh Isaac Newton pada tahun 1600 sampai dengan 1727.
Dan ini mempublikasikan hukum geraknya dan merumuskan hukum gravitasi universal. Tolong ketika saya menjelaskan, mikrofonnya di-mute semua. Ketika baru ada pertanyaan dan saya persilahkan, silahkan untuk membuka mute dari mikrofonnya. Oke. Maaf Bu, layarnya Bu baru muncul. Atau pakai materi saya aja ya. Aku jelasin ya. Oke. Di dalam hukum Newton ini ada hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Hukum Newton 1 ini berkata bahwa atau mengatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Di mana sigma F ini sama dengan 0. Jadi ketika benda itu atau gaya pada benda terdapat gaya yang sama dengan 0 besarnya, maka benda itu akan diam. Ya, berlaku untuk hukum Newton 1. Sama hal ini untuk ilustrasi pada saat mobil berjalan normal, maka posisi duduk seseorang ini tidak akan bergeser. Artinya gaya pada orang ini sama dengan 0. Ketika rem diinjak secara mendadak, maka gaya yang terjadi pada orang tersebut, pada pengemudi mobil tersebut, tidak sama dengan 0. Artinya di sini ada perpindahan atau gaya yang terjadi. Sebesar berapa? Nanti kita akan berhitung untuk terkait berapa besar gaya yang ditimbulkannya. Oke. Kemudian ilustrasi ketiga adalah mobil yang ditabrak menjadi penyok. Nah, karena mobil berusaha mempertahankan posisinya. Jadi pertama, kenapa bisa bengkok seperti ini? Karena mobil itu dalam keadaan diam, kemudian dia diberikan gaya dari benda lain yang mempunyai gerak lurus secara beraturan atau kecepatan yang konstan ya, maka dia akan penyok ya, seperti itu. Oke, percobaan pada hukum 1 Newton ini pada koin dan ada suatu bejana. Nah, koin akan mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan posisinya pada bejana tersebut. Nah, sedangkan pada hukum Newton 2, nah ini percepatan sebuah benda ini berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja. Ibu, suara Ibu.
Cek. Kelihatan. Nggak usah di slideshow deh, nggak usah. Jadi materinya aja kamu ke slide 1, slide 2, slide 3 gitu. Nggak usah pakai slideshow deh biar cepet. Ya. Karena kalau ada animasi jadinya berat banget. Nah gitu aja udah. Ya, oke. Silakan. Mana? Yang mau presentasi? Oh, masa sih? Saya udah tuh. Teman yang lain gimana? Nadira kan punya slide ya? Ya udah, Nadira di ini aja. Coba buka slide-nya sendiri aja. Nanti temannya bantu coba. Karena kamu tinggal bilang next untuk. Oke, yang lainnya sudah bisa lihat PowerPoint saya.
Sudah, Bu. Oke, Sudah, saya lanjut. Sudah, Bu. Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas terkait dengan hukum Newton 1 ya. Kemudian kita lanjut ke hukum Newton 2. Nah, di mana dalam hukum Newton 2 ini berbunyi bahwa percepatan sebuah benda ini akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Serta arah percepatan ini sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Oke, maksudnya adalah percepatan suatu benda ini sama dengan jumlah dari gayanya yang ditimbulkan dibagi dengan massa dari benda tersebut. Betul kan ya? Kemudian sigma F ini sama dengan massa dikali dengan percepatannya. Ya, bisa dibalik ya, seperti itu. Jadi saat ditanya gaya berapa yang terjadi pada suatu benda tersebut, maka Anda harus mencari massa dan mengalihkannya dengan percepatan. Seperti itu. Contoh dari hukum Newton 2 ini adalah terjadi pada saat pemain sepak bola sedang menendang bola. Maka kita akan bisa berlaku hukum Newton 2. Seperti itu. Kemudian ada bola menggelinding di sepanjang turunan. Nah, ini juga bisa kita hitung hukum Newton 2 ya, seperti itu. Kemudian lanjut terkait dengan gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini dapat direpresentasikan dengan hukum 2 Newton, di mana gaya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Sedangkan percepatan gravitasi bumi yang Anda ketahui adalah 9,8 meter per second kuadrat. Nah, jika diketahui sebuah bola bowling dan bulu yang dijatuhkan dari ketinggian 100 meter, benda apa yang sampai duluan ke tanah? Ayo, siapa? Raise hand. Jadi jika saya punya suatu permasalahan, ada bola bowling dengan bulu, saya tiba-tiba jatuhkan dari ketinggian 100 meter sama-sama. Kemudian benda apa yang sampai duluan jatuh ke tanah? Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Siapa? Yusuf Malik Raharjo. Oke, Yusuf Malik Raharjo. NIM berapa, Yusuf? Biar saya catat. NIM 2020 1 1233. Sebentar. Berapa? 20? 11 233. Oke, silakan dijawab, Yusuf. Jawabannya bola bowling, Bu. Kenapa bola bowling? Yang duluan Karena nyampe masanya lebih berat. masanya lebih berat. Kemudian apa lagi? Ya. Ada lagi? Nggak tahu, Bu. Nah, sudah gitu doang. Berarti nilainya Bu. 5. Oke, ada lagi yang bisa jawab? Jika diketahui sebuah bola bowling dan bulu dijatuhkan dari ketinggian 100 meter, benda apa yang sampai duluan ke tanah? Oke, siapa? Mbak namanya? Asami, Bu. Asami. NIM belakangnya aja ya. Kenapa? Langsung jawab aja ya, Bu. 3 digit NIM terakhir. 251 NIM-nya. Oke. Kenapa? Silahkan dijawab. Jawabannya bola bowling karena energi potensial dari bola bowling itu lebih besar dibandingkan bulu. Kalau bulu, dia berapa energi potensialnya? Kalau masanya udah diketahui, pasti masanya lebih besar bola bowling daripada bulu, Bu. Enggak, saya tadi tanya, kan Anda menjawab ini ya,
gravitasinya ya. Iya. Gravitasi bulu dengan bola bowling. Nah, oke. Untuk bola bowling gravitasinya berapa? Apakah beda dengan bulu? Gravitasinya sama, Bu. Gaya gravitasinya. Oke. Jadi yang mempengaruhi apa? Masanya. Massa. Dalam energi potensial ya. Energi potensial. Oke. Energi bola bowling dan bulu. Energi potensial dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan ketinggian. Oke. Massa, gravitasi, dan ketinggian. Oke. Jadi jawabannya yang lebih dahulu adalah bola bowling. Kenapa? Karena bola bowling mempunyai massa, kemudian dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang notabene sama, 9,8 meter per second kuadrat, dan ada dipengaruhi oleh ketinggiannya, ya. Yang sama adalah ketinggian untuk kedua benda tersebut, 100 meter ya, sama-sama dijatuhkan dari ketinggian 100 meter dan gravitasinya sama, ya. Jadi antara bola bowling dengan bulu gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Yang membedakan adalah massa. Di mana ketika massanya lebih besar dikalikan dengan gravitasinya, ya, percepatan gravitasi dan dipengaruhi oleh tinggi, maka dia akan lebih jatuh terlebih dahulu sampai ke sana. Oke. Lanjut, terkait dengan bukti dari gravitasi. Kenapa sih Anda bicara tentang gravitasi, Bu? Gravitasi itu bisa nggak sih saya sentuh? Bu, bisa nggak sih gravitasi itu saya amati? Gravitasi tidak bisa Anda sentuh, tetapi Anda bisa amati dari fenomena alam yang terjadi. Contoh, suatu bola kelapa. Bukan bola kelapa ya, suatu kelapa ya, buah kelapa. Buah kelapa ketika dia jatuh selalu ke bawah. Bola, ya, ketika kita jatuhkan itu jatuhnya juga ke bawah, tidak ada bola jatuh ke atas gitu ya, beda kan, nggak ada. Kalau di bumi yang terjadi adalah suatu benda yang dijatuhkan dia pasti akan jatuh ke bawah. Berbeda Anda ketika bilang bahwa di bulan, ketika benda ini saya jatuhkan di bulan, maka benda ini tidak akan jatuh ke bawah, tetapi dia akan melayang. Mengapa seperti itu? Karena di bulan tidak punya gaya gravitasi yang menyebabkan benda itu tertarik ke bawah. Oke. Kemudian dan teori ini ditemukan oleh Galilei pada tanggal 15 Februari 1564. Ya. Dia adalah seorang ilmuwan dari Italia. Kemudian dia juga termasuk astronomi, fisika, engineer, filosofer, dan matematik. Dia seorang ahli yang mungkin dari beberapa keilmuan ini dia bisa menerapkan atau dia bisa mendapatkan teori dari gravitasi. Nah, Galileo ini dia mempelajari tentang kecepatan dan velocity, kecepatan dan aliran, gravitasi dan free fall, dan principle of relativity. Jadi prinsip dari relativitas, inersia, projectile motion, dan also work to applicate science and technology, describing two properties, the pendulum and hydrostatic balance. Jadi bagaimana suatu timbangan hidrolik tentunya ya, dia mempunyai sifat yang statis dan balance, seimbang ya, itu. Dan ini diteliti oleh si Galilei. Oke, ternyata setelah itu semua diteliti, hukum Newton 2 lebih
erat kaitannya dengan massa benda, kemudian percepatan benda, dan juga ketinggian atau energi potensial yang dipunya oleh benda tersebut. Berbeda dengan hukum Newton 1, di mana dalam hukum Newton 1 yang dipengaruhi oleh massa benda itu. Oke. Kemudian di hukum Newton ketiga, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Betul. Ada sebab, pasti ada akibat. Ketika kita memberikan aksi, pasti akan timbul reaksi. Contoh kecil, Anda usil dengan teman Anda. Misalnya teman Anda pukul dari belakang. Teman Anda akan memberikan reaksi. Yang tentu reaksi bermacam-macam, ada reaksi marah, spontan, kaget, kemudian ada reaksi membalas. Nah, ini membuktikan bahwa hukum Newton 3 ini ada. Dan ini dijabarkan hukum Newton 3 ini, yaitu jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi di sini perlu diketahui bahwa F reaksi ini pasti muncul, dia akan tanda panahnya di atas ya. Ini suatu benda yang mempunyai massa. Ketika kita berikan aksi, misalnya kita gesek, maka reaksinya adalah naik ke atas. Seperti apa nih benda ini? Apa dia kehilangan massanya, ataukah ada gaya lain yang timbul, kan gitu? Ada gaya gesekan besarnya seperti berapa? Misalnya gaya gesekannya besarnya adalah 5 Newton, gitu kan ya. Nah, ini akan berpengaruhi terhadap aksinya. Jadi, F aksi selalu berlawanan dengan F reaksi. Contoh, untuk skema yang pertama, menggantung benda secara vertikal akan menghasilkan gaya tegang tali yang sama besarnya dengan massa benda dengan arah yang berlawanan. Pasti dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi benda dan juga massa dari benda tersebut. Kemudian sebuah benda dengan berat W di sini yang berada di atas meja akan memberikan reaksi gaya normal, sehingga Newton sama dengan beratnya, gaya sama dengan berat, dengan arah gaya saling berlawanan, seperti itu. Untuk satuan gaya di sini ada, kita terjemahkan dulu, F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gayanya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Di dalam satuan internasional, F ini sama dengan, kalau kita bicara tentang gaya, pasti dia ada berat benda ya, massa. Di sini kita sebutkan dengan kilogram, di mana untuk percepatan sendiri ini adalah massa dibagi dengan S kuadrat, jarak ya, jarak tempuhnya, percepatan. Ini sehingga kalau kita kalikan sama dengan kilogram dikali meter per second kuadrat sama dengan Newton. Ada waktunya ya, second kuadratnya. Oke. Kemudian macam-macam gaya. Untuk sistem dua benda titik terdapat gaya-gaya. Yang pertama adalah gaya interaksi dan gaya kontak. Di mana untuk gaya interaksi ini yang timbul oleh suatu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Nah, ini untuk gaya interaksi. Jadi gaya yang timbul oleh suatu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Macam-macam gaya kontak. Ada gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Nah, kalau Anda pelajari terkait dengan gaya, ada gaya interaksi, ada gaya kontak, pasti Anda akan mempelajari terkait dengan medan. Nanti ada medan listrik, ada medan magnet. Tetapi medan itu sebenarnya apa sih? Jadi medan adalah sebuah ruang yang merupakan daerah dari pengaruh gaya. Jadi ibarat kita punya
gaya nih sebesar 5 Newton ya. Arah medannya, medan dari gaya itu adalah di sekitar dari gaya tersebut yang bisa mempengaruhi besar kecilnya gaya yang ditimbulkan. Nah, akibatnya apa? Untuk daerah yang berada di ketika kita berada di daerah medan gaya. Nah, akibatnya benda yang berada di dalam suatu medan, baik itu gravitasi, medan listrik, medan magnet, dia akan menderita gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Oke. Lalu fungsinya kita pelajari medan ini apa ya, Bu? Terkaitnya dengan elektronya seperti apa ya, Bu? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, tambahan nilai. Ada yang berani menjelaskan ke saya? Atau ngantuk mendengarkan penjelasan saya? Enggak, Bu. Oke, coba Kevin Arianto. Tolong jelaskan ke saya keterkaitan yang Anda pelajari dengan medan yang terjadi. Tadi kan Anda sudah pelajari gaya gravitasi, gaya listrik, kemudian ada medan ya. Kalau kita berada di area dari gaya itu, kita pasti akan dapat medan gravitasi. Akan ada medan listrik yang mempengaruhi, kemudian ada medan magnet yang bisa mempengaruhi juga. Tolong siapa ini tadi nih? Kevin Arianto. Tolong bisa nggak jelaskan ke saya kenapa bisa seperti itu? Apa sih korelasinya antara kita belajar gaya dengan korelasi terhadap ilmu elektro yang akan Anda ambil? Ayo. Menurut saya, Bu, Ya, silakan dibuka dulu Kevin videonya. Lumayan loh saya kasih nilai. menurut saya itu berhubungan, Bu. Ya, Karena Medan juga memiliki beberapa jenis seperti medan listrik. Itu kan berkaitan dengan elektro. ya. Listrik juga berkaitan dengan gaya juga, Bu. Oke, keterkaitannya seperti apa? Yang pernah Anda temui, misalnya contoh kasus deh. Kalau kita bilang berkaitan ya berkaitan karena di situ ada medan, Bu, medan listrik, pasti juga ada medan magnet. Di listrik juga ada medan magnet. Di ilmu listrik juga ada medan listrik, Bu. Itu jawaban yang biasa ya menurut saya. Nah, kemudian contoh konkretnya deh yang pernah Kevin Arianto pernah temui. Karena kan Anda mengambil mata kuliah mengambil jurusan elektro ya. Anda harus tahu. Ayo, gimana Kevin?
Oke, Harvey. Sorry. Kevin ya. Kevin, gimana Kevin? Kalau dalam contoh kasus Bu, saya kurang tahu Bu. Fenomena apa yang pernah kamu temuin terkait dengan medan listrik, medan magnet, kemudian erat nggak kaitannya dengan jurusan yang kamu ambil? Kalau fenomena dalam medan itu seperti aurora, baru kompas. Aurora. Kompas juga Bu. Dalam Aurora medan itu magnet. kamu bisa ambil apa di situ? Apa Bu? Kan tadi ada fenomena aurora kamu bilang ya, kemudian ada kompas. Oke deh. Yang mau kamu jelaskan apa? Tapi Bu tanya tadi apa fenomena yang dalam medan. Jadi Iya. saya hanya tahu aurora sama magnet Bu. Iya. Iya, Bu Tika tahu aurora dan kompas. Tapi bisa nggak kamu jelaskan apa yang terkait di kompas itu medan magnet apa medan listrik yang berpengaruh di situ? Kan begitu. Jadi kita harus jelas ketika kita menjelaskan, oh aurora, oh fenomena yang terjadi di aurora itu sepertinya begini ya Bu, begitu loh. Jadi ada komunikasi dua arah. Kalau pemikiran Anda kurang jelas, bisa saya luruskan kan seperti itu. Kalau di medan magnet sama aurora sama kompas itu menggunakan medan magnet Bu. Medan magnet. Oke. Ya Bu. Kita bedah dari aurora dulu deh. Kenapa dia bisa dikatakan medan magnet, Kevin? Yang berpengaruh. Karena yang seperti kompas menggunakan medan magnet dari bumi Bu, yang berpusat ke pusat bumi. Oke, kalau kompas iya. Tetapi kalau aurora kenapa bisa dijadikan medan magnet? Aurora saya kurang mengerti Bu, tapi menurutku pakai medan magnet juga Bu. Kenapa dia bisa medan magnet? Saya kurang tahu Bu. Nah, ini yang tidak boleh ya. Jadi seperti itu. Kalau kita punya asumsi, ibaratnya ini asumsi sementara ya dari Kevin Arianto, bahwa fenomena yang terjadi di kutub utara ya, kutub utara itu ada fenomena aurora. Yang Kevin nyatakan bahwa dia bisa terbentuk fenomena visual karena adanya medan magnet. Oke, karena medan magnet ya yang terjadi di sana. Oke, kembali lagi ketika medan magnet ini berpengaruhnya terhadap apa biasanya? Kutub utara dan kutub selatan. Terus lalu ada nggak kaitannya antara aurora itu yang berada di kutub utara, kutub yang paling ujung, paling utara di permukaan di bumi ya ibaratnya, dia berhubungan tidak dengan kutub selatan bumi? Itu yang jadi pertanyaan penelitian pertama untuk menjawab asumsi Kevin. Berhubungan nggak dia? Karena kutub utara berada di atas, kutub selatan berada di bawah. Ada pengaruhnya nggak? Sepertinya hubungannya sama kutub selatan Bu. Tidak ada Bu. Tidak ada. Oke, berarti asumsinya bukan karena medan magnet yang terjadi. Tetapi kalau medan magnet berarti kan harus ada pertemuan atau interaksi antara utara dengan selatan dari kutub magnet di permukaan bumi, gitu kan ya. Kalau ini tidak bisa menjawab asumsi Kevin, berarti fenomena aurora itu tidak bisa menjadikan terjadi karena adanya medan magnet yang terjadi. Bisa saja fenomena dari kutub utara itu adalah pengaruh dari pengaruh fenomena alam di sana. Karena dia berada di utara bumi, bagian bumi, dan notabene di daerah tersebut itu sangat dikelilingi es, ya.
Itu sehingga sinar matahari yang masuk atau yang terpancar itu menjadi sedikit dibandingkan dengan negara-negara yang lain atau belahan bumi lainnya. Ketika dia mendapatkan sinar, pantulan dari dataran yang es tadi ya, itu dia akan memantul, memunculkan sinar. Ya, ada gelombang yang terpancar dari efek radiasi. Radiasi apa? Radiasi dari pancaran sinar matahari. Nah, radiasi tadi ketika dia mengenai permukaan es, maka dia akan muncul seperti gelombang cahaya yang warnanya akan berbeda-beda seperti itu. Maka muncul fenomena aurora. Jadi itu bukan karena efek medan listrik atau medan magnet. Kalau itu memang pure fenomena alam yang terjadi akibat belahan bumi ini berada di ujung, kemudian sedikit pancaran sinar matahari, sehingga radiasinya mengenai dataran yang terpenuhi es, terpantul kembali, muncullah fenomena aurora. Seperti itu. Kalau untuk kompas, memang benar dia dipengaruhi oleh medan magnet. Jadi mau misalnya kita tersesat di suatu hutan atau di suatu jalan, ketika kita punya jam kompas, kita akan melihat bahwa bisa melihat bahwa arah kita ini berada di arah mana, seperti itu. Ya, apakah di selatan bumi, ataukah di barat daya bumi, ataukah di tenggara. Itu memang kaitannya dengan medan magnet dari si kompas tadi. Itu. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Paham terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Kevin? Paham. Paham. Oke, ada pemikiran lain? Saya, Bu. Siapa? Yusuf Malik. Yusuf Malik. Oke. Apa Yusuf? Ya, Bu, kayak PLTU gitu, Bu. PLTU, PLTA. PLTU, PLTA. Ya. Dari gaya angin, dorongan. Dorongan, gaya angin. PLTU, PLTA. Gaya anginnya yang di mana itu, Yusuf? Dari kan turbin tuh, Bu. Dikena angin jadi muter, jadi listrik. Itu menurut asumsi saya aja, Bu. Oke. Nggak apa-apa sih, kita kan mau mengenal elektro lebih dalam ya, ibaratnya begitu. Jadi kita bisa lihat dari fenomena yang terjadi. Tadi untuk erat kaitannya kenapa ada medan di situ ya. Kita bicara medan dulu deh. Medan itu ada efeknya terkait dengan turbin di PLTU atau PLTA. Ada dorongan angin gitu kan. Sebenarnya yang mendorong bukan angin. Kalau menurut saya di PLTU dan PLTA yang mendorong adanya apa? Mesin listrik yang bekerja di sana, ada generator. Iya sih, Bu. Iya. Jadi bukan angin ya. Jadi itu persepsi Bu. yang salah. Kalau angin itu mungkin penerapannya bisa ke PLTB. Pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu itu adalah kincir angin, ya. Yang kalau misalnya Anda pernah lihat profil singkatnya ITPLN tuh di lapangan depan kita punya pembangkit listrik tenaga Bayu. Itu bisa dari dorongan angin. Tetapi kalau Yusuf Malik mengatakan bahwa fenomena medan listrik dan medan magnet terjadi dari dorongan angin pada PLTU dan PLTA, ya salah. Karena yang mendasari di situ bisa terjadi generator itu bisa berfungsi atau trafo itu bisa berputar. Itu karena adanya apa tadi? Mesin-mesin listrik yang ada. Iya. Iya, Bu. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa duluan nih? Dwi Febrian. Iya, Bu. Oke.
Silakan Dwi Febrian. Perpindahan gaya pada elektro seperti medan arus berlebihan yang menimbulkan terjadinya interaksi meledaknya trafo karena saling berhubungan arusnya, Bu. Saling berhubungan arusnya. Ini pada contoh trafo ya. Berlebihan. Iya, berlebihan, Bu. Anda Saling pernah berlebihan. tahu trafo, Dwi? Pernah, Bu, magang. Oh, Magang. dulu dari. Bu. Oke. Iya, Bu. Meledaknya trafo karena arus. Apa itu? Iya. Berlebihan. Arus berlebihan. Arus lebih yang terjadi. Oke. Ya. Arus lebih yang terjadi diakibatkan oleh medan listrik apa medan magnet? Medan listrik, Bu. Oke, ya. Jadi benar. Untuk trafo sendiri itu kalau misalnya kita sudah pernah melihat ada trafo ya. Trafo misalnya kapasitasnya adalah 200 kilovolt kVA. Nah, di sini trafo ini mengalami pembebanan berlebih. Artinya arus yang masuk ke dalam trafo itu melebihi 2 kVA. 200 kVA. Nah, trafo ini pasti memiliki masa jenuh ya, kejenuhan trafo. Ketika sudah dipaksa terus menerus, artinya ada arus berlebih yang kalau kita bicara dengan elektro itu bahasanya arus bocor. Nah, ketika ada arus bocor tidak tertangani dengan baik, lama-kelamaan jadi panas si trafo itu, kemudian jenuh dan meledak. Ketika meledak bem seperti itu, solusinya adalah ganti trafo baru. Seperti itu. Nah, itu yang mempengaruhi mengapa terjadi beban berlebih atau arus lebih, yaitu di salah satunya adalah muatan listrik atau medan listrik yang terjadi pada trafo itu sangat besar. Itu yang bisa menyebabkan meleduk atau meledak. Nah, kemudian lagi siapa? Antonius. Apa pendapatnya? Ini on cam nggak, Bu? Silahkan. Biar saya juga kenal Anda. Kalau menurut saya, Bu, buat menjawab pertanyaan dari Kevin aja, Bu, ya, yang menurut pendapat saya pribadi, hubungan antara medan dengan gaya listrik itu ada, Bu, karena kalau untuk kita sambungkan berarti ini masuk ke hukum Coulomb, Bu, di mana medan listrik itu terdapat dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif, di mana kalau untuk gaya listrik dia akan berpindah, dia akan menjauhi muatan positif lalu mendekati muatan negatif. Sebagai kita ambil contohnya itu ketika penggaris digosokkan di rambut, Bu. Itu kan rambut, muatan elektron yang ada di rambut akan berpindah ke penggaris, lalu jika penggaris itu ditempelkan pada serpihan kertas, maka kertas akan menempel, Bu. Jadi bisa dikatakan medan listrik ada hubungannya dengan gaya listrik, Bu. Oke. Itu tadi contoh terkait dengan apa sih kaitannya dengan elektro ya. Nah, ternyata muatan listrik itu bisa menimbulkan gaya yang terjadi. Gayanya apa? Gaya angkat benda. Tadi benda misalnya kertas gitu kan ya. Setelah kita gosok-gosokkan ternyata ada perpindahan muatan antara muatan positif, negatif dan segala macam. Nah, kemudian kita dekatkan kepada suatu benda netral. Ya. Maka benda netral tersebut akan tertempel, terangkat. Nah, itu menunjukkan bahwa ada korelasi antara gaya listrik dengan medan listrik yang terjadi di sekitar gaya. Oke, contoh konkret lagi dari saya, biar Anda juga lebih paham tentang listrik. Anda tahu sutet?
saluran udara ekstra tinggi. Tahu, Bu. Tahu kan? Ya, yang biasanya ada tiang-tiang besar gitu kan, kemudian untuk distribusi listrik ke pelanggan. Nah, ketika pernah terpikir nggak di Anda bahwa ketika ada sutet seperti itu, di bawahnya ada rumah. Rumah ini dia masuk medan magnet, medan listrik, atau seperti apa? Gitu kan ya? Ada nggak radiasi yang ditimbulkan? Jawabnya ada. Karena di sutet tersebut, karena sudah saluran ekstra tinggi, ya kan? Dia akan menimbulkan adanya medan listrik. Medan listriknya di mana? Yaitu radiusnya. Mengapa? Misalnya ini ada sutet. Di bawah sini ada rumah. Dia pasti akan punya spare atau jarak untuk rumah itu. Supaya apa? Supaya barang elektroniknya tidak terpengaruh oleh radiasi atau paparan dari sutet ini tadi. Berbahaya nggak, Bu, untuk kesehatan? Tidak, untuk jarak tertentu. Tetapi ketika Anda sudah bangun rumah tingkat 3 atau rumah tingkat 4 di situ, otomatis ada ruang radiasi yang Anda lampaui, maka peralatan rumah tangga Anda dan diri Anda akan terpapar radiasi dari medan listrik yang terjadi. Itu ya, contoh konkretnya. Jadi Anda, Bu, mau nanya, Bu. Ya, siapa yang mau nanya? Fariski, Bu. Fariski, oke. Tanya apa Fariski? Silahkan open kamera. Ya, tadi kan Ibu ngomong kalau misalkan pembangunan sutet yang di bawahnya ada rumah, itu kan akan berdampak pada rumah tersebut jika jaraknya sedikit. Nah, kita tahu dari mana, Bu, batasan jarak-jarak tersebut, Bu? Oke, pertanyaan bagus. Kita tahu dari mana, Bu, untuk batasan si sutet ini tidak terpengaruh agar safety ya dengan rumah tinggal. Jadi ada perhitungannya sendiri, Mas, memang. Berapa ketinggian sutet yang akan kita bangun? Ya. Kemudian jarak antara sutet, medan magnet yang ditimbulkan ini akan berjarak berapa kilometer atau berapa meter biasanya. Nah, baru ketika sudah berada di level ambang batas itu sudah terlampaui, ibaratnya sudah ada spare jarak yang sesuai batas tadi, baru boleh. Biasanya ada peringatan dari PLN dan mereka juga menerima kompensasi atas pendirian, misalnya atas pendirian dari saluran udara tadi. Dia pasti menerima kompensasi dan biasa di situ dalam isi kompensasinya dituliskan bahwa rumah tinggal ini aman pada jarak sekian dan rumah ini aman untuk ketinggian berapa meter seperti itu. Ya, paham Farisi? Buat ketinggian, itu yang mereka tahu tuh dari mana, Bu? Ketinggiannya, misalkan ketinggiannya dibuat maksimal 3 meter. Nah, itu ketinggiannya tuh tahu dari mana, Bu? Sekitar ketinggian itu. Apa? Ketinggian rumah tersebut, supaya tidak terkena dari dampak radiasi tersebut. Nah, jadi gini, nanti di dalam perjanjian itu pasti akan dijelaskan, Mas. Penerima kompensasi itu pasti akan dijelaskan nanti bahwa akan didirikan sutet setinggi sekian, kemudian ambang batasnya sekian. Nanti tolong ya rumah Bapak Ibu untuk mencegah radiasi yang terjadi, silakan misalnya nih mendirikan bangunan hanya batasnya 8 meter saja, artinya 2 pantai saja, tidak boleh lebih, kan seperti itu. Ketika melebihi ya tanggungannya kembali ke orang tersebut. Biasanya ditunjukkan ke RUPTL-nya. Pernah baca RUPTL belum? Belum, Bu. Nah, di situ banyak ada aturan-aturan bagaimana ketinggian tadi, kemudian medan magnetnya seperti apa. Nanti karena
Kalau tidak ada aturan seperti itu, maka akan merusak yang lainnya. Paham? Nanti Anda akan pelajari lebih lanjut. Baik Bu, paham Bu. Ya, jadi kenapa kita belajar medan listrik? Kenapa kita belajar medan magnet? Apa sih sebegitu efeknya enggak dengan elektro? Gitu kan? Ternyata berdampaknya sangat signifikan sekali. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Siapa? Silakan. Iya, 3 digit terakhir. Oke. Terus yang mau ditanyakan apa? Oh, simple. Tadi kan Anda sudah menjawab sendiri ya dengan asumsinya secara tidak langsung di situ. Oke, ya saya luruskan ya. Ketika di sutet itu kan Anda melihat ada kabel. Kabel itu komponennya kan banyak tuh Mas. Ada tembaga, ya kan? Ketika misalnya suatu benda atau yang tidak bermuatan atau beraliran listrik, kemudian dialiri aliran listrik, maka dia akan muncul medan. Medan itu berada di mana? Di sekitar dari benda tersebut yang dialiri. Otomatis ketika dia sudah saluran udara tegangan tinggi atau ekstra tinggi, katakanlah, medan yang dihasilkan otomatis besar dong, karena listrik yang mau didistribusikan ke pelanggan juga tinggi. Maka tadi medannya sangat besar. Kemudian ketika ada ini katakanlah nih kabel nih, berarti di sekeliling ini medannya sangat kuat. Anda taruh komponen elektronik apapun itu di situ, ini pasti akan berpengaruh atau kesetrum atau seperti apa efeknya. Dan paling fatal adalah benda elektronik ini akan rusak seperti itu. Jadi semakin besar ini dialiri terus arus listrik, maka dia akan timbul medan di sekitarnya. Medan listrik, medan magnet itu akan kuat. Makanya efeknya bisa ke radiasi tubuh manusia, radiasi ke elektroniknya, macamnya banyak. Karena nanti ada apa? Ada sinar gamma, ada pernah belajar terkait dengan terapi nggak? Kalau kita bicara kanker gitu kan ya, kemoterapi. Kemoterapi itu apa yang diberikan sebenarnya? Sinar. Sinar apa yang paling kuat? Ada sinar gamma, ada sinar apa lagi? Alfa, gamma, UV. Ya, UV kan yang Anda tahu dari matahari yang aman untuk kulit. Ya kan? Ada infrared ya, zaman dulu ya kan? Ada sinar alfa, gamma, beta, kemudian apa lagi? Banyak. Nah, itu bisa timbul salah satunya dari medan listrik yang terjadi. Kenapa dia besarnya sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia ketika muncul medan? Kalau medan ini tidak dikelola dengan baik, tidak dibatasi dengan baik, maka akan merusak komponen-komponen lain atau benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Nah, makanya itu muncul ada batasan dan itu harus Anda pelajari lebih lanjut di RUPTL gitu. Jadi pegangan anak teknik adalah RUPTL. Kalau Anda sudah kuasai RUPTL, pasti ke belakang-belakangnya akan tahu. Seperti itu.
gitu. Oh, aturannya seperti ini loh. misalnya ada pembuktian atau penyedotan Oke, ada lagi? yang menggunakan aljabar Ya. Jadi kan dengan begini kita tidak hanya belajar definisi, tetapi Anda juga belajar tentang, oh ternyata erat dong kaitannya gini. Nanti boleh deh kalau misalnya jalan, lagi keluar rumah, ketemu tuh sutet. Lihat aja, dia pasti ada ambang batasnya, jaraknya. Nah kalau di tol pernah nemuin nggak? Ada jaring-jaring. Jadi ini sutet nih. Ya, sutet, menara sutet. Kemudian di bawahnya itu dikasih seperti jaring ikan lah, seperti itu ya. Tapi bahasanya kita jaring-jaring. Kalau Anda pernah lihat coba ke arah ke Merak, Cilegon, itu pasti ada jaring-jaring itu. Kenapa? Karena letaknya dia antara sutet ini, kemudian radiasinya, dan ada di bawah itu lampu jalan, kemudian mobil yang berantena, ya kan? Nah, kalau dia tidak dibatasi oleh jaring-jaring itu tadi, medan elektromagnetnya bisa kena ke bis, bisa kena ke kendaraan roda 4 yang misalnya yang tinggi gitu kan ya, atau bis bertingkat seperti yang lain. Nah, itu sangat berbahaya, bisa muncul kecelakaan, bisa terbakar, bisa dan segala macam gitu. benar saya kasih poin Itu. untuk tugas perorangan apabila dijawab oleh Coba deh nanti kalau misalnya jalan kemana gitu atau ke tol gitu kan, diajak sama orang tuanya, lihat deh, oh ternyata di sutet ini dia pengaruhnya begini. Tapi paling enak ketika ada sutet di bawahnya adalah sawah. Nah maka dia tidak akan terpengaruh nih gitu. Tapi ya berpengaruh juga ketika ada pohon yang tinggi. Nah itu harus dipangkas. Kenapa? Karena pohon itu bisa terbakar akibat medan listrik yang ada di sana. oke nggak apa-apa ya. Paham? Sekarang kita sesi tanya jawab. Ayo siapa yang mau bertanya? Oh. Ya, silakan Terry. Open your camera. Suaranya kecil banget ya Terry ya. Dari Revolusi Boya Bu, udah kuat. Oke, yuk. Ini 345. 345, oke. Apa Terry? Mengenai sutet lagi Bu. Oke. Saya menanya tentang dampak yang sangat berpengaruh yang jika terjadi kesalahan mengenai jarak dari sutetnya ke rumah, apa yang dampak yang sangat berpengaruh kepada orang-orang dalamnya Bu? Oh, pada orang-orangnya. Oke. Pada orang-orangnya mungkin karena ada aliran medan listrik dan medan magnet ya di situ, dia akan berpengaruh mungkin untuk jarak dekat atau jangka waktu yang dekat, dia tidak berpengaruh terhadap berpengaruh signifikan sekali, tetapi untuk jangka waktu yang lama dia akan merusak kinerja dari organ tubuh manusia. Kinerja organnya yang akan dirusak waktu yang lama. Tetapi untuk jangka waktu yang singkat tidak merasakan efek apa-apa. Tadi radiasi timbul, kemudian mengenai sebuah benda ya kan, nanti benda ini yang akan, ini Parisa dari tadi ini ya. Oke. Jadi itu yang akan merusak untuk jangka panjang mungkin efeknya ya, kalau pada orangnya. Tetapi kalau pada benda elektronik yang ada di rumah itu akan mengakibatkan benda elektronik tersebut umurnya, lifetime-nya itu akan lebih singkat. Misal nih TV baru Anda baru beli, harusnya lifetime-nya itu adalah 3-5 tahun. Artinya barang elektronik kan begitu ya. Ketika sudah 3-5 tahun lebih, berarti itu Anda dapat bonus kalau masih bisa berfungsi. Kalau tidak bisa berfungsi, ya memang sudah harus diganti karena lifetime-nya udah mencapai batas kan gitu. Nah, untuk barang elektronik bisa saja langsung terbakar karena efek radiasinya yang terlalu besar. Nah, dan merusak tentunya komponen-komponen yang lain. Sayang sekali gitu.
Oke. Sudah bisa menjawab, Terry? Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Bu, saya Fariski Cornelis, Bu. Mau nanya lagi, Bu. Ya. Silakan Jadi- over yon kamera. Oh iya, Bu. Jadi gini, Bu. Kalau kan bisa balik lagi, Bu, ya, ke Medan tadi. Kan kalau misalkan kita lihat hukum Ørsted itu kan mengubah dari gaya listrik ke medan magnet. Tapi kalau misalkan kita lihat kan ada sekarang generator yang bisa mengubah dari medan magnet ke tenaga listrik. Mengapa generator tersebut tidak seumum yang seperti kita lihat di panel surya, Bu, atau apa? Padahal kan dari penggunanya itu kan tidak terlalu buat susah, Bu. Kan sebuah medan magnet yang kalau misalkan digerakkan oleh sebuah bidang yang bergerak secara dinamis, itu kan akan menghasilkan energi listrik. Tapi kenapa nggak umum, Bu, penggunaan generator seperti itu? Oke, ini bicara terkait dengan generator Ørsted. Sekali lagi merubah dari medan magnet menjadi medan listrik, ya kan? Iya, Bu. Ya, tidak semua komponen yang digunakan komponen pendukung ya untuk pembangkit ini supporting terhadap generator yang tipe seperti ini. Jadi bisa timbul apa ya yang dikatakan gaya, saya lupa nama gayanya apa. Jadi di gaya itu malah bukan mengaktifkan tetapi malah menghentikan. Hati-hati di sini. Penggunaan pada hukum Ørsted sendiri itu sebenarnya tidak seperti lazimnya kita menggunakan hukum kolom, kemudian hukum apa ini namanya Newton dan segala macam. Itu tidak ada gaya lain yang ditimbulkan akibat perubahan itu, dan itu malah berdampak buruk, misalnya tidak jalan, tidak sinkronis, tidak bisa sinkronis. Nah, ini akan merusak sebenarnya dengan tidak berjalan tadi. Oke, kita berpikiran bahwa sesimpel itu dan kita bisa berubah, kita bisa apa namanya menjelaskan Bapak. Oke, saya balikin lagi ya. Jadi tidak menutup, kita berpikiran tidak sesimpel itu. Perubahan dari gaya medan magnet menjadi medan listrik harusnya kan bisa, Bu, diaplikasikan kemana-mana. Oke, iya memang bisa, tetapi ada komponen atau apa namanya spare part lain yang tidak bisa bekerja sama untuk itu, gitu loh. Malah akan menimbulkan gaya lain yang ini akan dihitung efeknya. Oke, itu ya Fariski, Bu. Oke. Iya, Bu. Jadi Kasih, Bu. memang fisika itu luas terhadap hukum-hukumnya dan segala macam, tetapi kita harus tahu nih, contoh nih kayak Butika mau penelitian terkait dengan motor listrik, tapi Butika harus konversi dari gerak ke listrik ya, karena saya konsepnya pengen motor listrik yang saya gunakan, saya tidak menggunakan charging awal dari listrik, tapi saya menyiapkan suatu baterai di situ. Baterai ini merupakan penyimpanan, gitu kan, media penyimpanan dari konversi geraknya dia untuk dirubah ke listrik, kemudian disimpan dalam baterai. Nah, Butika harus putar otak dong. Ini gaya yang terjadi, ini gaya apa aja? Oh, ternyata tidak semudah itu, gitu kan? Semudah itu kita pemikirannya bahwa oh bisa kok gerak, bisa nanti gesek berubah jadi listrik, gitu kan?
Ini kenapa lagi nih? Kenapa lagi nih? Keluar lagi kayaknya. Keluar lagi kayaknya. Oke. Ibunya FK, Join Cok. baru lagi. Jaringan kalau ibunya. Guys, nanti join baru lagi, guys. Guys, Ada linknya nggak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Amin. Siap bertanya gua. Semangat, guys. Ya, tidur. Ya. Bisa gitu ya? Bisa. Ya. Dengan kamu gimana? Kakak, ini sudah udahan bukan? Wih, kenapa ini lagi coba? Geser sana dan sini. Gitu dulu datang langsung. Kopi ABC Mocha. Bila Namanya Pajar. guru udah masuk, cuy. Nadila oke. Lama banget, Toy. Nadila. Halo Nadila. Alhamdulillah nih sistem gua sudah baik. Padahal tadi mau nanya. Ya.
Ini bikin room baru. Gue pengen nyapa. Mungkin efek gaya mak.
kondusif. Halo, sebelumnya maaf ya. Ini koneksi saya nih kok Oh iya Bu, iya. Iya, Bu. Jadi ini saya connect lewat laptop, lewat HP dulu ya. Jadi itu mungkin yang dan kita ya. Oke, mungkin itu dulu kali yang bisa saya jelaskan ke Anda ya terkait ini. Memang ada beberapa materi yang belum tersampaikan, tapi ini coba saya login dulu, masih bisa login apa enggak. Oke. Masuk ya? Enggak, Bu. Ya. Udah masuk ya? Enggak. Dari laptop saya. Belum, Bu. Di Bu. tempat saya belum. Belum Bu. Gak ada, Bu. Enggak ada. Bisa masuk yang di mana? Roomnya banyak sekali ini, teman-temannya pada buat room sendiri nih. Bentar dulu. Halo. Halo. Sudah bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Sudah bisa Bu. Bisa, Bu. Sudah Bisa, bisa Bu. Bu. Aduh, sinyalnya ini. Saya lagi di kantor. Sinyalnya. Iya, sinyalnya hilang timbul. Oke, sampai mana tadi kita? Medan listrik. Oke. Oke, tapi yang saya jelaskan tadi udah terbayang ya di Anda ya. Sudah, Bu. Oke. Oke, selanjutnya kita bahas lagi terkait dengan Kalau sama orang yang belum itu agak dingin gitu. Dari awalnya udah welcome.
Oke, ini udah ya. Oke, kemudian ada lagi yang dikatakan, suara saya terdengar ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita agak cepat aja ya, takutnya koneksi saya hilang lagi. Oke, kita bahas berikutnya tadi terkait dengan gaya kontak. Tadi kan udah kita bahas gaya, kemudian ada medan ya, medan yang berada di sekitar gaya tersebut. Kemudian, nah ini ada lagi gaya kontak. Nah, gaya kontak tadi termasuk gaya gravitasi, gaya listrik, kemudian ada gaya magnet. Nah, gaya kontak tersebut ada yang dikatakan gaya normal ya. Nah, gaya normal ini di mana gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak, artinya benda melakukan aksi dan bidang melakukan reaksi. Nah, arah gaya normal ini selalu tegak lurus pada bidang. Di atas ke bawah ya, seperti itu, seperti ini. Nah, baru kemudian untuk contoh kasus pada A ini adalah N lebih besar daripada 0, artinya benda menekan bidang tempat benda terletak, nih bidangnya. Dia ditekan oleh gaya, itu gaya tekannya atau gaya dari massa benda tersebut, sehingga dia menimbulkan reaksinya massa dikali dengan gravitasi. Nah, kemudian untuk N sama dengan 0. Nah, ketika tidak ada benda yang terjadi di sini. Gitu kan ya. Kemudian ada N kurang dari 0 ketika dia bendanya terangkat atau tidak ada bidang yang untuk meletakkan benda tersebut. Artinya untuk N kurang dari 0 ini sangat tidak mungkin terjadi. Yang bisa terjadi adalah N lebih besar daripada 0. Kemudian ada gaya gesekan, di mana gaya yang gesekan ini adalah gaya yang melawan gerak relatif dua benda. Nah, arah gaya gesekan ini selalu sejajar dengan bidang tempat benda dan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gaya gesekan ini melawan gerak atau menghambat sebenarnya. Nah, macam-macam gaya gesekan itu yang pertama adalah gaya gesekan antara zat padat dengan zat padat. Kemudian ada gaya gesekan antara zat padat dengan zat cair yang dikatakan widai biasanya, ya, atau bidang licin ya, seperti itu. Nah, nanti dari macam-macam gaya gesekan, Oke, saya lanjutkan untuk gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda dalam keadaan diam relatif satu dengan yang lainnya. Ya, di sini untuk gaya gesekan ini yang timbul antara zat padat dengan zat padat atau zat padat dengan zat cair, ini ada timbul gaya gesekan statis dan gaya gesekan dinamis. Untuk Fs-nya sendiri, apabila kurang dari sama dengan Fs, maka mu S dikali dengan N, di mana mu S ini adalah koefisien gesekan dari gesekan statis ya. Itu. Kemudian untuk gesekan dinamis atau kinetik ya. Gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif. Di sini untuk F kinetiknya kurang dari sama dengan 0, di mana ada koefisien gesekan. Sorry, ini bukan statis tapi kinetik ya. Nah, ini berlaku dua. Jika benda ditarik dengan gaya F, tetapi benda belum bergerak karena adanya gaya gesekan Fs melawan gaya. Ya. Nah, jika F diperbesar hingga akhirnya benda bergerak, maka gaya gesekan pada benda pada saat benda mulai bergerak. Jadi jika F-nya itu diperbesar hingga akhirnya benda itu bergerak, maka gaya gesekan pada saat benda memulai bergerak itu akan besar gaya yang ditimbulkannya. Seperti itu. Oke. Kemungkinan yang terjadi jika ada gaya lebih besar daripada gaya
statisnya pada suatu benda tersebut, maka benda itu akan cenderung diam. Apabila gaya yang ditimbulkan dari reaksi benda itu sama dengan gaya statis benda ini, maka benda tetap diam, dalam kurung benda akan bergerak, tapi akan bergerak nantinya karena dia punya gaya yang sama besar antara gaya statis dengan gaya pada benda tersebut. Nah, kemudian benda dikatakan bergerak apabila gaya pada benda tersebut itu lebih besar daripada F statisnya. Ini maka dia akan bergerak. Oke, kemudian sifat-sifat gaya gesekan yang pertama adalah gesekan tergantung, yaitu sifat permukaan kedua benda bergesek melalui mu-nya ya. Kemudian ada berat benda atau gaya normalnya. Itu. Kemudian masuk free body diagram. Artinya ada diagram benda bebas. Nah, tahap paling penting untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hukum Newton adalah dengan menggambar diagram benda bebas. Nah, pastikan hanya memasukkan gaya yang bekerja pada objek yang pertama. Yang kemudian masukkan juga bidang bekerja pada objek dan jangan membuat asumsi gaya normal sama dengan berat. Nah, ini sangat salah kaprah. Seperti itu. Jadi berat sama gaya normal itu berbeda. Seperti itu. Kemudian ada yang dinamakan gerak benda pada bidang miring. Yang pertama, gerak benda pada bidang miring ini sifatnya licin atau tanpa adanya gesekan. Nah, gaya yang bekerja pada benda yang pertama gaya normal ini dipengaruhi oleh N ya, sama dengan massa dikali gravitasi dikali cos pi. Jadi sudutnya ya, sudut dari benda itu cos pi. Kemudian ada gaya berat di mana W sama dengan massa dikali gravitasi. Diuraikan menjadi dua komponen, bisa Fx yang terjadi di X ini, bidang miring X ini, maka dia akan terjadi sudutnya adalah sin theta, bukan cos. Ya, kalau bidang X. Tetapi untuk bidang Y yang vertikal ini, maka M dikali Y dikali cos theta. Nah, gaya menyebabkan benda bergerak pada bidang miring ke bawah sumbu X. Maka yang digunakan adalah Fx sama dengan massa dikali A sama dengan mg sin theta. Karena dia ke bawah kan ya, sama dengan massa dikali dengan percepatan benda. Oke, selanjutnya gerak pada bidang miring dengan adanya gesekan. Nah, ini beda tentunya ya. Sigma F-nya sama dengan massa dikali dengan A. A-nya apa? Percepatan bendanya. Nah, di sini ketika kita turunkan sigma F ini adalah mg sin theta dikurangi dengan Fk sama dengan ma. F kinetik. Maka gaya yang bekerja pada benda untuk benda-benda miring ketika gaya normal maka N sama dengan mg cos theta, dan pada gaya berat ya, dia mempunyai berat benda tersebut, maka sama dengan M dikali dengan G. Sedangkan gaya gesekannya, nah tadi ada mu k dikali dengan N untuk F-nya itu sama dengan mu k mg cos theta. Seperti itu. Nah, ini free body diagramnya seperti ini, dimana ini ada F S ya, ini harusnya, kemudian ada Fn, kemudian ada Mg-nya di sini dipengaruhi. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan gaya, kemudian hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan ke-3 kelanjutannya ya. Ada 2 buah benda bertumpuk pada bidang horizontal. Nah, ini erat kaitannya seperti apa ketika perhitungan ada kedua benda yang saling bertumpukan. Nah, kemudian arah gayanya seperti apa, kemudian
FK kinetiknya seperti apa dan F dinamisnya F statisnya seperti apa gitu ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan ke Anda. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Bu, mau Ya. bertanya, Bu. Ya. Antus Januario NIM-nya belakangnya 238. Itu kan tadi beberapa contoh yang udah Ibu kasih ke kami itu yang untuk turun ke bawah, benda itu turun ke bawah. Ada nggak, Bu, contoh yang dari dia benda itu ditarik ke atas? Ada. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, Bu. Jadi untuk pokok bahasan ini biar Anda juga tidak terlalu penuh ya, full ya pikirannya. Jadi kita batasi dulu untuk gerak yang jatuh ke bawah. Tadi dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, nanti ada benda yang ketika kita menarik ke atas tentunya ada yang menggunakan katrol, ada yang tidak menggunakan katrol. Apakah gayanya akan berbeda kan gitu. Nanti erat kaitannya dengan F dinamis dengan F kinetiknya. Gitu. F statis dan F dinamis. Kinetik, sorry. Statis dan kinetik. Gitu. Terima kasih, Bu. Yuk. Ada lagi? Ya. Ya. Iya, nanti akan saya bagikan ke Anda terkait dengan materi-materi saya. Sebelumnya materinya sudah saya upload kan ya di Anjungan bukan di Anjungan, di Microsoft Teams-nya ya. Dan juga ini kita kan harusnya berakhir di jam 16:40 ya kalau saya tidak salah. Jam 16:40. Nah, nanti ada tugas dari saya terkait dengan review materi di pertemuan sebelumnya terkait dengan besaran, satuan, vektor, kemudian ada penjumlahan vektor. Nah, itu nanti saya masukkan ke dalam tim, silahkan Anda kerjakan. Saya akan berikan waktu deadline-nya sampai besok. Oke? Oke, Bu. Baik, Bu. Jadi saya pengen lihat review materinya seperti apa yang kemarin. Oke, mungkin itu. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, siapa dulu itu? Besok tugasnya sampai jam 12 malam kan, Bu? Terakhirnya. Mungkin karena kita berada di Indonesia bagian barat ya. Tugas sampai jam 9 malam saja waktu Indonesia Barat. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oh ya, Bu. Tinta hitam apa tinta biru, Bu? Sembarang, yang penting bisa terlihat. Oke, siap, Bu. Ya. Makasih, Bu. Ibu. Ya. Silakan. Maaf, Bu. Nama saya belum di absen. Hah? Baru masuk? Jam berapa? Udah dari tadi, Bu. Dari tadi? Ya. Tadi udah telat ya, Mbak ya? Enggak, Bu. Tutup. Tadi sempat saya panggil apa enggak? Enggak, Bu. Sampul dah. Ngeri gue. Itu lu pinjam, Cuk. Hah? Aduh. Kuliah gua. Masih kelas gak? Siapa? Nadila Tuharea. Iya, Bu. NIM-nya berapa? 20 20 11 254. Iya, tadi sudah saya panggil tapi Nadila tidak hadir. Saya Mungkin udah lewat dari 15 menit panggilnya Nadira tadi. Gitu. Jadi tidak hadir di sini statusnya. Tapi nggak apa-apa, Nadila kan udah masuk tuh ya. Jadi bisa Iya, Bu.
mendengarkan review materi dari saya tadi, nggak apa-apa. Tapi maaf untuk absen saya tidak bisa ubah. Karena udah lewat dari 15 menit, kan kesepakatan kita di awal begitu. Ya, Bu. Ya, besok harus hadir dulu ya, paling tidak ya. Saat saya absen, karena saya absen di awal perkuliahan. Oke. Apa? Nanti dulu ya. Ada lagi? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, saya rasa cukup ya perkuliahannya. Nanti segera saya share untuk tugasnya dan silakan dikerjakan. Deadline-nya ingat jam 9 malam besok. Silakan setelah upload turn in. Kemudian jangan upload di the last minute. Jadi 1 jam sebelumnya Anda sudah upload duluan. Waktu pengumpulannya adalah 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan yang berada di Indonesia bagian timur menyesuaikan waktu di Indonesia bagian barat. Oke. Cukup ya? Ya, Bu. Oke, saya Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.